perubahan berkelanjutan. Perubahan di sekitar manusia tidak terlepas dari suatu sebab maupun akibat. Perubahan tersebut terjadi melalui proses berkelanjutan, artinya peristiwa yang menyebabkan suatu perubahan akan berdampak pada manusia dalam kehidupan pribadi. Ini ada sebuah gambar ya anak-anak, dapat dilihat. Yang pertama itu gambar mengenai perubahan dalam bidang pertanian, yaitu tentang bajak sawah. Hari ini yang awalnya membajak sawah menggunakan alat secara tradisional memanfaatkan kerbau, lalu kemudian sekarang menjadi menggunakan traktor atau mesin. Yang kedua ini merupakan gambar dari perubahan manusia dari manusia purba hingga manusia sekarang. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan apa sih perubahan itu. Perubahan dapat diartikan sebagai gejala yang bisa terjadi dalam setiap masyarakat atau manusia. Cepat atau lambat, manusia akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan berjalannya waktu. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi? Yang pertama, faktor internal. Contohnya adalah perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, konflik masyarakat. Faktor penghambatannya adalah ketika masyarakat tradisional kurang hubungan dengan masyarakat luar, adat, dan pedesaan. Selanjutnya, contoh-contoh perubahan. Ada dua, perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Contohnya adalah pada perubahan secara cepat, evolusi Meganteropus paleojavanicus atau manusia purba Indonesia menjadi Homo sapiens. Yang kedua, perubahan secara lambat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilihat sebagai revolusi karena menjadi gerbang perubahan besar dalam segenap bidang kehidupan bangsa Indonesia, atau oleh Soekarno disebut revolusi Selanjutnya ini Ibu akan menerangkan mengenai bab keberlanjutan. Apa yang dimaksud dengan keberlanjutan itu? Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia serta saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan manusia. Masa lampau, sekarang, dan masa depan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak bisa Selanjutnya ini adalah merupakan contoh dari keberlanjutan. Yang pertama, setelah proklamasi Indonesia menjadi negara merdeka sampai sekarang. Yang kedua, bangsa Thailand berkuasa di Jawa sekitar 250 tahun. Yang ketiga, dari masa runtuhnya kerajaan-kerajaan Nusantara berlanjut hingga penjajahan. Ini yang terakhir adalah perubahan masa lalu pada masa kini. Dapat diperhatikan gambar di samping apa dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan bangsa, masyarakat Indonesia pada masa tersebut, dan sebagai itu contoh dari pengaruh masa lalu terhadap masa kini. Setiap peristiwa selalu berkaitan dengan urutan atau kronologis kaitannya tersebut tidak terlepas dari dimensi ruang maupun waktu. Oleh karena itu, seseorang harus mampu memahami pembabakan waktu berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Apakah kalian mau